panas. Alah. Ya, dan ini prosesnya untuk dihaluskan ya. Sekarang kita masukkan untuk oncom. Baik teman-teman, selamat datang di channel kami, yang dimana sekarang kami akan membuat sebuah video tentang olahan-olahan yang ada di sekitaran sawah, yang dimana kemungkinan bisa kalian tebak sendiri kita akan mengolah apa. Yaps, betul, kita akan mengolah dan kita akan coba panen singkong-singkong yang ada di sekitar. Nah, jadi karena kebetulan kita sebetulnya dari rumah itu akan membuat sebuah olahan Sunda ya, yang dimana bahan utama itu adalah singkong dan kondimennya adalah oncom. Jadi kesimpulannya kita akan buat oncom, namun masalah yang pertama itu teman-teman, kita lupa membawa parut ya. Jadi mungkin beliau agak ragu nanti ke depannya mau buat seperti apa, makanya belum tahu nih kita mau buat apa. Akan tetapi kita akan usahakan dengan bawa bahan dari rumah, kondimen-kondimen dari rumah, yang tujuannya adalah combro, dan kita akan buat combro. Dan yang pertama kita akan coba panen dulu untuk singkongnya, dan kebetulan sudah dicabut ya dari tanah, dan bisa kalian lihat betinya atau naon beti teh anyar bahasa Sundanya buahna. Buah mah anyar dina ieu. Oh, nya. Dina ieu akarnya, akar sampe naon. Silakan tulis di komen lah. Nah, inilah untuk betinya teman-teman. Nah, kieu nu ngaranna sampe. Nah, eta nu ngaranna sampe. Dan kita cabut dari pohon yang sebelah situ tuh. Nah, itu bukan pohonnya, masih seger untuk daunnya. Dan kita akan coba masak combro lah, mau tidak mau. Anjing saya lagi ngebet combro bro. Apapun nanti kemungkinan kalau tidak ada parut, cara menghaluskannya kita akan coba rebus dulu, kemudian kita tumbuk dan kita buat combro seperti biasanya. Mantap. Nah, jadi teman-teman sedikit info ya, kalau namanya apa singkong itu selain betinya, itu daunnya juga bisa diolah, pucuknya menjadi sebuah lalapan, yang dimana untuk ininya, untuk mengolahnya pertama direbus dulu, kemudian bisa langsung disajikan. Terus kalau singkongnya sudah paling utama lah, bisa diolah jadi sebuah bahan karbohidrat, dan bisa juga diganti sebuah pengganti nasi ya. Yang dimana kita biasanya mengolah singkong kalau memang pangan lagi susah atau lagi menipis perbekalan. Jadi biasanya singkong ini kita olah jadi sebuah oyek ya. Oyek. Dan selain itu, nah ini mungkin kalian banyak yang berpikir bahwasanya kalau kulit yang seperti ini itu tidak bisa diolah atau dikonsumsi ya. Sebenarnya kalau zaman dulu waktu kebetulan ekonomi kita lagi sulit, jadi kita biasanya mengolah seperti ini dengan cara yang pertama kemungkinan direndam dengan campuran air kapur untuk menghilangkan rasa getir sama rasa pahit ya. Terus untuk selanjutnya, step selanjutnya biasanya langsung ditumis seperti numis layaknya numis kangkung lah, kemungkinan seperti itu. Jadi ini juga sebetulnya bisa diolah, kan tetapi kalau zaman dulu itu warga lagi kepepet ya, tidak ada lauk pauk. Mantap. Nah, dan ini coba dicabut lagi dari ininya, pohonnya. Dan lumayan lah untuk segini. Ini umur berapa nih dari pasca tanam nih untuk singkong tersebut? Wah, udah lumayan lama juga ya. Jadi ada sekitar 6 bulan nggak ada ya? Ada kayaknya. Lama juga ya. Jadi teman-teman kalau sampe atau singkong itu biasanya kalau setelah pasca tanam optimalnya itu dipanen setelah berumur 6 bulan ya. Kalau di bawah 6 bulan biasanya bisa, cuman dari segi betinya itu tidak tidak terlalu banyak lah, atau tidak stabil secara produktivitasnya.
Oke teman-teman, jadi sekarang kembali ke juru masak. Gimana? Ya, kita akan coba bereksperimen atau mencoba cara lain ya. Jadi intinya tidak jadi tidak monoton. Apa kesalahan kita tadi yang pertama lupa bawa ini, teman-teman, bawa parut. Jadi kita akan coba tidak diparut ya, akan tetapi kita akan coba rebus dulu. Kemungkinan nanti kita akan coba diulek. Jadi kan sebetulnya kesimpulannya sama-sama ya. Yang pertama itu caranya menghaluskan singkong tersebut, yang dimana bisa diuleni terus diisi dengan isian oncom ya. Iya benar. Sehingga jadilah oncom. Nah, kita cobanya akan mencoba dengan cara di ini dulu diparut, buku poho aja parut kita dibawa. Digodok, direbus, teman-teman. Sekian lama, ini ada sekitar 15 menit lah. Singkongnya sudah matang, kita rebus dan akan lanjut kita ulek atau tumbuk secara setengah halus, tidak terlalu halus ya, karena nanti akan biye. Iya benar. Mantap ya. Dan ini prosesnya untuk dihaluskan ya, dengan cara diulek seperti ini hasilnya. Setelah singkongnya halus, terus kemudian kita haluskan lagi untuk bumbu yang akan kita tumis beserta dengan oncom ya, yang dimana kondimennya adalah cukup cabai rawit merah sama bawang merah. Kita tidak pakai bawang putih ya, karena faktor ekonomi kita sudah lumayan sulit. Jadi kita cuman hanya menggunakan bahan-bahan yang ada di dapur aja, yakni cuman cabai rawit merah sama bawang merah. Mantap. Non. Nah, kalau sudah setengah halus seperti ini, nah, tinggal kita tumis ke minyak yang panas. Alah. Terus sambil nunggu bumbunya harum, kita haluskan dulu oncom. Seperti ini aja, geprek, jangan terlalu halus ya, nanti soalnya agak biye, jadi tidak enak dilihat lah. Pakai klub pun nggak apa-apa ya guys ya. Udah, Karena itu membuat 5 menit lah. dan 7 menit ya. Nah, gitu. Mantap.
oncomnya. Diurak-arik sampai gimana? Sampai merata. Nah, kita tambahkan air ya, supaya ada resapan air yang dimana nantinya hasilnya lumayan empuk. Tapi jangan terlalu banyak, supaya tidak apa namanya? Biasanya kalau kami menyebutnya baloy sih. Dan kayak buyatak gitu ya. Nampolnya adanya. Oke. Nah, dan kalau sudah seperti ini, itu artinya sudah matang. Dan untuk bumbunya kita cuman kasih penyedap rasa sama gula merah ya. Lagi-lagi gula dan gula untuk kita memancing diabetes. Lalu kita jahit. Jahit. Sip. Jahit di sini aja. Nah, dia coba review aja. Hasilnya seperti ini. Sengaja kita ukurannya agak dibuat jumbo ya. Karena kebetulan kita yang suka apa-apa itu suka jumbo. Jadi kalau dibuat kecil, kalau dengan singkong seperti ini ditumbuk, itu biasanya akan keras ya. Tapi kalau sebesar gini, sebesar muning gini, itu biasanya cenderung lebih empuk dalamnya. Jadi luarnya agak crispy, dalamnya empuk. Nanti kita tunggu sampai minyaknya agak panas. Nah, apinya sudah panas nih teman-teman. Sekarang kita masukkan. Nah, sedap Ini ya teman. Pokoknya. Banyak. Enggak wadah. Daunnya ke wadah. Oke, teman-teman, kemungkinan ini sudah matang. Lalu kita angkat. Ini rasa seperti apa? Nah. Terus kita lanjut penggorengan yang kedua. Oke. Dan ini yang sangat jumbo sekali ya. Ini senjur mau muat. Muat. Iya kan dah? Oh, benar. Wah, sengit cerot. Oke, teman-teman, ini untuk combronya sudah matang. Jadi secara step by stepnya, ini yang pertama singkongnya kita rebus dulu, terus kemudian kita haluskan dan kita tumis oncom, kemudian kita satukan ya. Jadi si oncom dibuat isian seperti ini nih. Nah. Sedap. Kita coba dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Gimana soal rasa? Panas ya? Enggak. Jadi untuk rasanya menurut saya
karena tadi singkongnya direbus dulu, alhasil adonannya atau combronya nih itu luarnya lumayan crispy dan dalamnya itu sangat lembut atau pulen. Bisa ya teman-teman. Oke guys, jadi tinggal kita coba cicipin. Ada crispy-nya. Bismillah. Ini lebih cocok, apalagi kalau misalnya ada sambalnya. Cocok lagi ke sambal. Dicocol sambal. Cuman sambalnya lebih enak itu sambal terasi. Sebetulnya secara menu kalau combro ini dinobatkan dengan makanan yang pertama cenderung digandrungi banyak orang ya. Dan kedua dari segi bahan, apalagi bahan utamanya singkong sama oncom, itu cenderung mudah didapat, yang dimana biasanya warga sekitar itu menanam singkong. Terus untuk oncom banyak ya di sekitaran sini yang mengolah. Jadi secara bahan keduanya itu lumayan mudah, dan biasanya olahan seperti ini itu dibuat untuk cemilan nanti di ladang atau di sawah ya. Cuman kalau secara resep jujur aja tidak seperti ini, yang biasanya singkong mentah itu diparut secara halus, terus kemudian dibuat sebuah adonan dan dimasukkanlah oncom. Sebenarnya kalau secara pengolahannya seperti ini, yang dimana biasanya direbus dulu, itu lebih ke olahan gegetuk ya. Buat kalian yang belum tahu apa itu gegetuk, jadi gegetuk itu adalah sebuah singkong yang direbus kemudian dikasih dengan gula merah, terus di mix atau dicampur sehingga terbuatlah gegetuk. Jadi nama gegetuk itu berasal dari yang biasanya membuat sebuah pola atau cetakan di getuk-getuk seperti ini ya. Ya dikitunya. Dan kalau gegetuk itu cenderung lebih awet ya. Biasanya kalau gegetuk itu karena mungkin faktornya direbus, jadi biasanya itu bisa bertahan sampai dengan 1 minggu atau 2 minggu kurang lah di suhu ruang. Tapi kalau untuk combro setelah digoreng itu cuman bertahan sekitar 1 atau 2 hari. Karena kesana sudah bau, bau kelenyis. Bau kelenyis ya. Pokoknya mah buah hapek. Buah apek. Salah. Mungkin silakan di komen apa itu Indonesianya ya. Mantap. Dan untuk video kemungkinan kita tutup sampai di sini. Saya berdua terutama ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila dari video yang ini ada kosakata yang kurang berkenan ataupun cenderung mengandung hal negatif lah. Jadi kesimpulannya buat Anda semua yang mau komen apa yang kurang dan atau apalah untuk masukan, silahkan di komen di bawah. Dan untuk kedepannya silakan pantau terus konten-konten kami selanjutnya, dan jangan lupa Di share, di like, dan komen. Mantap. bye bye. Bye bye.